Sebuah gaya horizontal F sama dengan 35 Newton mendorong sebuah balok bermasa M 4 kg pada bidang miring pada sebuah lantai kasar yang memiliki koefisien gesek kinetik 0,6. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah. Oke, jadi ini soalnya adalah konsep usaha energi ya. Konsep usaha itu sama dengan perubahan energi. Jadi ini konsepnya gitu. Usaha sama dengan perubahan energi. Tetapi ini kan sudah disebutkan bendanya berada pada bidang miring kasar. Arti misalkan di sini ada balok ya. Kemudian masanya M didorong ya, didorong dengan gaya F. Kemudian di sini ada gaya gesek F kecil. Sekarang kita lihat pernyataan-pernyataannya. Yang pertama, di pernyataan pertama di situ dikatakan usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut apabila balok berpindah sejauh 3 meter adalah 105 joule. Jadi kalau usaha yang dilakukan oleh gaya itu sendiri, gaya ini ya tanpa gaya gesek itu sama dengan F dikali S ya, itu di rumusannya. Maka itu sama dengan 35 dikali dengan 3 meter. Sama dengan 105 joule. Berarti opsi 1 benar. Mungkin ada yang bertanya, kok langsung kan ada gaya gesek. Ingat, ini bukan yang ditanyakan, bukan usaha total ya, bukan usaha total. Nah, bukan usaha total ya. Kalau usaha totalnya berarti nanti akan dihitung dengan usaha yang dilakukan oleh gaya gesek ya. Karena fungsi dari gaya gesek itu sendiri sebenarnya adalah untuk membuat benda itu cepat berhenti atau menghilangkan energi yang bekerja pada benda tersebut. Yang pernyataan kedua, perubahan energi kinetik benda jika benda berpindah sejauh 3 meter adalah 0. Yang kedua, perubahan energi kinetik itu, ternyata perubahan energi kinetik itu sama dengan usahanya, sama dengan usaha. Ingat, sama dengan usaha, sama dengan usahanya. Usaha yang mana? Usaha total ya. Kenapa usaha total? Karena energi kinetiknya itu pasti dia berkurang ya, karena pengaruh gesekan. Tetapi dia tidak nol hasilnya. Dia tidak nol hasilnya ya. Karena ada perubahan kecepatan di situ. Karena ada perubahan kecepatan. Kecepatannya tidak sama dengan nol. Maka pernyataan ini salah. Di pernyataan ketiga dikatakan di situ total energi yang hilang apabila balok berpindah sejauh 3 meter adalah 72 joule. Sekarang kita akan buktikan. Jadi energi yang hilang itu sama dengan usaha gaya gesek. Berarti sama dengan gaya geseknya dikali dengan perpindahannya. Maka ini bisa kita hitung. Koefisien gesekan dikali gaya normal kali perpindahan. Koefisien gesekannya adalah 0,6. Gaya normalnya itu sama dengan berat benda ya. Ini kita tentukan, saya tidak jelaskan di sini karena kita sudah jelaskan konsep tentang gaya normal di pertemuan tentang atau video sebelumnya tentang hukum Newton ya. Jadi gaya normalnya itu sama dengan berat benda tersebut. Itu diuraikan menggunakan hukum 1 Newton. Berarti berat bendanya berapa? Masanya kan 4. Berarti 4 kali 10. Gravitasinya 10. Berarti ini 40 Newton. Dikali dengan jaraknya. Perpindahannya adalah 3 meter ya. Kali 3. Ini hasilnya adalah 0,6 kali 40. 24 kali 3. 72 joule. Maka pernyataan 3 benar. Kemudian pernyataan yang keempat. Kecepatannya V-nya itu tidak tetap ya. V-nya tidak tetap. Kenapa? Karena ada pengaruh gesekan.
ada pengaruh gesekan. Yang tadinya nilainya ada, nilainya sekian, nanti dia mengalami penurunan, ya, akan mengecil. Jadi nilainya nanti akan mengecil, lama-lama akan menjadi 0. Kenapa mengecil menjadi 0? Karena ada gesekan, ya, sehingga bendanya berhenti, menyebabkan nilai dari kecepatannya adalah 0, ya. Oke, jadi seperti itu konsepnya. Jadi ini adalah salah. Kalau ada perubahan energi berarti kecepatannya dia tidak tetap. Itu konsepnya. Karena kita bahas tentang usaha di sini. Usaha itu sama dengan perubahan energi. Kalau usahanya sama dengan 0 berarti kecepatan baloknya itu tetap. Tapi sayangnya di sini kecepatannya berubah dan usahanya itu ada nilainya, tidak 0. Sehingga jawaban yang paling benar untuk soal ini adalah opsi B. Oke, jadi konsepnya seperti itu, ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut lagi di soal yang berikutnya, ya. Dua buah benda yang bermassa sama mengalami gerak osilasi dengan frekuensi sama. Simpangan maksimum kedua benda berbeda. Di antara pernyataan berikut manakah yang benar? Oke, jadi ini masuk materi gerak osilasi, ya. Osilasi, tapi dia lebih masuk ke konsep hukum kekekalan energi mekanik, ya. Pokoknya di sini untuk menentukan jawaban dari soal ini menggunakan konsep gerak osilasi dan hukum kekekalan energi mekanik. Kita langsung saja di pernyataan yang pertama, ya. Pernyataan yang pertama. Setiap titik pada kurva memuat informasi tentang energi kinetik. Kurva yang dimaksud ini mungkin grafik, ya. Grafik memuat tentang energi kinetik. Ya, betul sekali. Kenapa? Karena setiap gerakan itu dia mengalami perubahan kecepatan. Otomatis energi kinetiknya ada. Di setiap titik itu ada energi kinetiknya. Jadi kalau misalkan kita gambarkan bentuk gerak osilasi, di pernyataan pertama dikatakan bahwa setiap titik pada kurva memuat informasi tentang energi kinetik. Itu benar atau salah? Jadi ini jawabannya benar, ya. Kenapa? Kalau kita misalkan gerak osilasinya itu terjadi pada ayunan bandul, ya. Jadi bergerak nanti, misalkan simpangannya gini. Ini titik A, kemudian di sini ada B, kemudian di sini ada C. Gerakannya seperti ini, ya. Kemudian kembali lagi gerak osilasinya. Selama gerakan tersebut ada tentang energi kinetik. Kemudian ada juga energi potensial. Di mana energi potensial dan energi kinetiknya di setiap titik itu tidak sama, ya. Dia tidak tetap, tapi ada nilainya. Makanya pernyataan 1 itu benar. Yang tetap adalah energi mekaniknya. Energi mekaniknya tetap. Karena dia pada gerak osilasi memenuhi konsep hukum kekekalan energi mekanik. Pada kondisi kalau tidak ada gaya luar, ya. Misalkan tidak ada gesekan udara dan lain sebagainya. Kalau ada gesekan udara itu lain lagi. Karena nanti ada sebagian energi yang hilang sehingga energi mekaniknya tidak tetap. Jadi kayak gitu. Oke, kita lanjut pernyataan kedua. Energi mekanik kedua benda sama. Energi mekanik kedua benda. Ini harus dipahami. Energi mekanik pada konsep gerak osilasi itu sama dengan 1/2 K Y max kuadrat.
Nah, jadi Y max kuadrat. Jadi tergantung dari simpangan maksimumnya. Di soal sudah dikatakan simpangan maksimum kedua benda berbeda, dia tidak sama. Otomatis energi mekanik yang benda pertama itu tidak sama dengan energi mekanik benda kedua karena simpangan maksimumnya berbeda. Ini tidak sama karena Y max 1 tidak sama dengan Y max yang kedua. Berarti ini salah. Pernyataan ketiga, jika osilasi benda merupakan osilasi pegas, konstanta kedua pegas sama. Oke, ini benar. Kenapa benar? Karena kalau dia berupa osilasi pegas, di mana frekuensi pegas itu sendiri sama dengan 1/2 pi akar dari K per M. Berarti konstanta pegasnya hanya bergantung, bisa kita lihat di sini hanya bergantung dari frekuensi pangkat 2 atau frekuensi kuadrat. Tidak bergantung besaran yang lain. Dia sebanding dengan F kuadratnya. Berarti konstanta pegasnya itu sama. Kenapa? Karena F1 itu sama dengan F2. Nanti F1 sama dengan F2. Kenapa bisa sama? Ya, kenapa bisa sama? Karena di soal juga dikatakan masanya sama. Ya, M1-nya sama dengan M2. Otomatis konstanta pegas pertama sama dengan konstanta pegas kedua. Maka pernyataan 3 benar. Kalau sudah 1, 3 benar, kemudian pernyataan 2 salah, otomatis jawabannya adalah B. Lantas gimana yang untuk opsi yang 4? Energi potensial maksimum kedua benda sama? Tidak sama. Jadi energi potensial maksimum itu sama dengan 1/2 K Y max kuadrat. Ini sama alasannya dengan energi mekanik. Karena Y max-nya yang satu tidak sama dengan Y max yang kedua, maka EP-nya tidak sama dengan EP yang kedua. Makanya ini salah. Oke. Jadi konsepnya gitu ya. Ini sering sekali muncul tentang konsep usaha dan energi atau hukum skala energi mekanik pada kasus osilasi pegas atau osilasi bandul. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Kita akan lanjut lagi di soal berikutnya.